sore Sobat Kaum semuanya yang sudah bergabung sore hari ini. Bukan hanya ada di kita live hari ini di dua Instagram juga di TikTok. Yang pertama ada di Instagramnya Kemenkominfo, ada juga di AJ Kominfo dan juga di TikTok kita di Kemenkominfo. Semuanya selamat sore Sobat Kaum. Kalau hari ini nggak cuma ada Sobat Kom aja deh, karena ada juga rekan jurnalis, 1, 2, 3 rekan jurnalis, atau bahkan banyak rekan jurnalis yang sudah bergabung ikut live kita hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita punya bahasan yang seru banget, berkaitan dengan sebuah kompetisi jurnalistik terbesar se-Indonesia. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, saya mau ngajak teman-teman dulu, Sobat Kom, buat follow dulu nih Instagram atau sosial medianya Kominfo yang lain. Ada TikTok, ada Twitter, ada Facebook, YouTube-nya juga ada, yang mana setiap hari ini kita bisa upload informasi-informasi penting yang pastinya nanti Sobat Kom nggak akan ketinggalan. Rekan-rekan jurnalis yang mau tahu lebih dalam tentang gimana nih ya seleksi AJK selanjutnya, ini tanggalnya gimana ya, bisa langsung follow Instagram-nya AJ Kominfo. Ini pasti udah follow sih teman-teman jurnalis, tapi teman-teman jurnalis yang belum follow, ini harus segera follow sekarang, habis live ini atau sebelum live tadi udah keren banget. Nah, hari ini seperti judul topik kita ngobrol hari ini, kita mau ngobrol tentang Road to AJK 2021, bongkar rahasia juara AJK. Mungkin masih pada bingung nih, karena 3 hari lagi itu adalah penutupan pengiriman karya dari teman-teman rekan jurnalis. 3 hari lagi, masih cukup nggak ya waktunya? Ini bener nggak ya kalian ngirimnya ya, atau ada teknis yang masih bingung? Nah, buat teman-teman rekan jurnalis yang masih bingung, masih ragu kirimnya kapan ya, bener nggak ya? Kita punya jawabannya hari ini, karena hari ini kita akan ngobrol juga buat cari tahu bocoran-bocoran biar karyanya Sobat Jurnalis nih bisa duduk di peringkat 1, 2, 3, atau bahkan jadi juara favorit juga. Kemudian kita juga akan cari tahu nih dari sudut pandangnya Dewan Juri gimana sih proses penyeleksian dilakukan. Kemudian nanti kita juga akan tanya-tanya sama panitianya gimana sih teknisnya, gimana sih persyaratannya nih, kurang apa nih. Dan yang terakhir, sampai kita mau tanya-tanya juga tentang sharing pengalaman dari peserta AJK sebelumnya yang sempat bawa pulang 2 piala AJK berturut-turut. Siapakah orangnya? Telah bergabung bersama kita sore hari ini, yaitu narasumber kita yang pertama, ada Mas Agus Susanto. Selamat sore, Mas Agus. Selamat sore. Mas Agus ini adalah... semuanya. Selamat sore, Mas Agus. Sehat ya, Mas Agus ya? Sehat, amin. Alhamdulillah. Mantap. Nah, Mas Agus ini adalah salah satu juri di AJK Kominfo dengan kategori foto jurnalistik. Selanjutnya, narasumber yang kedua, kita ada Mas Ardi. Selamat sore, Mas Ardi. Selamat sore. Sehat, Mas Ardi? Alhamdulillah, sehat. Oke, kalau lihat dari backgroundnya Mas Ardi, udah kelihatan ada banyak piagam-piagam nih. Berarti artinya Mas Ardi ini adalah jurnalis radio dari RRI Merauke yang sempat membawa pulang piala AJK 2 periode berturut-turut. Selanjutnya kita juga ada Mbak Ferawati. Selamat sore, Mbak Vera. Selamat sore. Siapakah Mbak Vera? Mbak Vera ini adalah, ini kalau lihat dari mimiknya adalah panitia yang menerima banyak karya dan juga pertanyaan-pertanyaan. Benar ya Mbak Vera ya? Ya, benar. Mbak Vera adalah panitia AJK di tahun 2021. Tak kenal maka tak sayang, kayaknya mau kenalan dulu satu-satu. Saya bacakan dulu siapa aja narasumber hari ini. Yang pertama yaitu ada Mas Agus Susanto. Mas Agus Susanto ini kayak udah tadi saya kasih bocoran sedikit, yaitu beliau adalah salah satu Dewan Juri AJK dari 2018, berarti sudah 4 periode jadi Dewan Juri AJK di kategori foto jurnalistik. Selain itu, beliau juga merupakan fotografer di Harian Kompas ya Mas Agus ya? Ya, Mbak. Dan telah bergabung di Dewan Juri AJK 4 periode. Kalau ditanya pengalamannya, prestasinya luar biasa banget. Mulai dari 2008, 2020, aktif ikut ekspedisi Harian Kompas. Tapal batas pulau-pulau terluar, itu ada Miangas, ada Merampit, kemudian ada Cincin Api Gunung Tambora, kemudian ada juga tahun petualangan di Wales, dan terakhir ekspedisi di Tanah Papua tahun 2020. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget, apalagi di tengah pandemi challenging banget ya Mas Agus ya? Iya. Kemudian ada juga, kalau tadi udah pengalaman kerjanya, kita juga punya informasi tentang pengalamannya untuk mendapatkan reward dan juga achievement, mulai dari kompetisi yang gak kalah hebat, seperti medali perak nih. Kalau udah lihat dari contekan-contekannya, ini ada medali perak
Asian Published Media 2012, One Ifra, kemudian juara 3 One Ifra Media Award 2013 di India, lomba foto infrastruktur 4 tahun pemerintah Jokowi kala 2019. Dan ini mungkin yang masih nempel nih di pikiran rekan-rekan jurnalis, karya-karyanya Mas Agus, yaitu adalah penghargaan khusus Adiwarta 2010 atas fotonya Gayus nonton tenis di Bali. Ini kayaknya langsung masih oke, wah ternyata ini adalah Mas Agus dalang di balik foto ini nih yang luar biasa, jadi informasi penting juga buat masyarakat saat itu. Selanjutnya yaitu kita ada Mas Ardi. Mas Ardi seperti tadi saya udah kasih glim sedikit, Mas Ardi ini adalah reporter dari RRI Merauke. Wah, ini kita terpisah waktu ya Mas Ardi ya. Iya, betul. Mas Ardi juga memenangkan juara pertama AJK 2019 kategori radio, kategori liputan radio, dan di tahun kemarin nih Mas Ardi membawa pulang juara 2 kategori liputan radio AJK 2020. Yang lainnya kayak gimana? Karena banyak juga pengalaman dan juga pengalaman kompetisinya Mas Ardi. Kayak pertama nih ada juga juara 1 lomba karya jurnalistik Piala Presiden 2019. Wah, ini masih baru banget ya Mas. Ada juga juara 1 lomba karya jurnalistik Kominfo 2019 dan 2020 kemarin juga bawa pulang hadiah juara kedua AJK 2020. Wah, luar biasa banget. Nanti kita akan banyak tahu dan sharing-sharing dari Mas Ardi juga gimana sih pengalamannya sejauh ini. Dulu juga baru-baru kemarin bawa pulang piala, pengalamannya gimana dan strateginya kayak gimana. Sobat Kom, tahun ini adalah tahun keempat pelaksanaan AJK, yang mana kita udah mulai pertama kali di tahun 2018. Nah, ini udah 4 tahun berturut-turut kita melaksanakan anugerah apresiasi jurnalistik terbesar se-Indonesia, yang ikutnya nggak main-main, dari Sabang sampai Merauke. Kita menerima luar biasa karya dari ribuan jurnalistik yang benar-benar talented. Dan tahun ini tema yang akan kita angkat adalah Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju. Waduh, ini tema-tema tentang apa nih? Mungkin ada sobat jurnalis, rekan jurnalis yang masih bingung gimana cara breakdown-nya atau ini tema tentang apa. Kita punya jawabannya hari ini. Kita akan bagi-bagi informasi seputar AJK 2021. Kayak judulnya hari ini, kita mau bongkar rahasia. Jadi ini saya sarankan, mungkin teman-teman jurnalis yang lagi lihat live-nya hari ini bisa share link-nya dulu nih. Mau share link di TikTok silahkan, mau share link di AJ Kominfo boleh, Kemenkominfo Instagram juga boleh, biar di-share, biar kita bagi-bagi nih si rahasia ini kayak gimana supaya karyanya teman-teman jurnalis bisa jadi salah satu, bukan salah 2, salah 3, jadi salah satu pemenang di AJK periode tahun ini. Kayaknya kita harus langsung tanya-tanya dulu nih tentang tema Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju. Ini tuh tema tentang apa ya? Kayaknya kita mau tanya dulu ke Mbak Vera nih. Halo Mbak Vera. Halo Manda. Nah, Mbak Vera, tadi aku udah sempat bilang nih tentang temanya Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju. Nah, boleh diceritain nggak sih Mbak, gambaran besarnya tema ini tuh apa sih Mbak? Oh ya, jadi tema AJK 2021 ini Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju. Jadi tema ini tidak terlepas dari komitmen Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan transformasi digital sesuai dengan arahan Presiden Jokowi nih untuk pemerataan infrastruktur digital di seluruh pelosok negeri. Begitu juga dengan pengembangan talenta digital SDM, juga penguatan ekosistem pemerintah berbasis digital. Kita berharap melalui tema AJK Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju, seluruh masyarakat Indonesia itu dapat menikmati manfaat dari kemajuan teknologi digital di seluruh pelosok negeri. Seperti itu Mbak Manda temanya. Wah, luar biasa. Ternyata memang filosofi dari temanya juga jadi mimpi bersama ya Mbak Vera ya. Mimpi bersama bangsa Indonesia ya. Ya, tentunya. Sesuai dengan 5 arahan Presiden Jokowi. Wah, keren banget. Nah, kalau misalnya tadi kita udah tahu temanya secara gambaran besar Mbak, mungkin bisa dikasih bocoran pertama nih Mbak, sebenarnya karya apa aja sih Mbak dari tema tersebut yang bisa diikutsertakan sama rekan-rekan jurnalis? Oh ya, jadi untuk AJK 2021 ini kita memiliki 5 kategori. Yang pertama itu mencakup liputan untuk media cetak, media online, radio, TV, dan fotojurnalistik.
Nah, mungkin di sini saya bisa ngasih beberapa poin-poin nih yang bisa jadi acuan oleh rekan-rekan jurnalis. Mungkin masih pada bingung ya dengan tema Indonesia terkoneksi semakin digital, semakin maju. Karya-karya apa aja sih yang bisa masuk? Mungkin di sini saya akan sharing. Jadi tema-tema karya-karya yang bisa masuk itu mungkin beberapa poin ini bisa menjadi acuannya. Yang pertama terkait dengan 5 arahan dari percepatan transformasi digital oleh Bapak Presiden Jokowi, kemudian pembangunan infrastruktur digital, penyediaan layanan internet, ada juga peta jalan digital 2021-2024, selain itu pembangunan BTS 4G di seluruh pelosok negeri, ada juga kesiapan infrastruktur TIK dalam penanganan pandemi, bisa juga akselerasi digital dalam mempersempit kesenjangan digital, ada juga migrasi TV digital, infrastruktur telekomunikasi di destinasi wisata prioritas, kemudian ada peningkatan kompetensi SDM, literasi digital dalam penanggulangan hoax di media sosial, dunia maya, kemudian bisa juga terkait pusat data nasional. Tapi beberapa poin ini hanya jadi acuan saja. Kalau misalnya rekan-rekan media merasa bahwa karya yang dimasukkan itu masuk dalam sudut pandang tema AJK tuh kita persilakan sekali untuk ikut masuk seperti itu. Jadi poin-poin yang tadi saya sebutkan hanya sebagai referensi aja. Begitu Mbak Manda. Oke, berarti itu teman-teman rekan jurnalis yang disebutkan sama Mbak Vera tadi itu hanya referensi nih. Kita bisa breakdown lebih dalam lagi ya Mbak ya sama judul-judul atau yang tadi jadi Mbak itu kan Vera. banyak banget tuh, jadi banyak banget, sebenarnya luas banget. Jadi karya-karya yang masuk tuh bisa, mungkin satu jurnalis bisa memasukkan 5 karyanya karena kan temanya beragam ya, subtemanya ya seperti. Wah, jadi kalau misalnya bingung-bingung, kayak tadi Mbak Vera bilang, kalau bingung yang ini bener nggak ya? Kirimin aja semuanya ya Mbak, masukin aja dulu. Sama lihat aja contekannya di IG AJ Kominfo, di situ juga kita udah masukkan. Oke, siap. Berarti ada di Instagramnya AJ Kominfo buat lihat contekan-contekan yang tadi Mbak Vera sempat ngomongin, ternyata udah ditulis di Instagramnya AJ Kominfo. Makanya mungkin dari sekarang dinyalain notifikasi AJ Kominfo-nya nih, biar nggak ketinggalan sama informasi terbaru nih. Biar kalau ada informasi update tentang AJK, bisa langsung masuk notifikasinya. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol tentang gambaran besarnya, karyanya seperti apa. Nah, Mas Agus, kalau misalnya kita lihat tema kali ini, tahun ini, peluang karya yang bisa dikirimkan tuh banyak nggak sih, Mas Agus? Ya, sebenarnya cukup besar ya. Tadi udah disebutkan Mbak Vera tadi ada 12 poin ya acuannya itu. Sebenarnya sangat luas sekali ya. Mungkin yang tahun ini harusnya lebih terjabarkan. Jadi kan memang yang tahun-tahun kemarin juga banyak pertanyaan yang kadang acuannya apa, poinnya apa. Mereka masih bingung, ada yang kalau berhubungan Kominfo harus mereka harus motretnya seputar kegiatan Kominfo aja. Itu kan bukan juga kan, tapi kan sangat luas sekali ya. Jadi dengan dijelaskannya tadi, dijabarkannya, dan itu ada semua di Instagramnya AJ Kominfo itu lebih memperjelas ya. Jadi temanya foto-foto yang akan dikirimkan tuh semoga nggak keluar terlalu jauh dengan tema-tema acuan yang disebutkan tadi. Dan sekarang kan juga sudah hampir seluruh wartawan itu sudah divaksin juga ya. Jadi kayak booster gitu. Kalau dulu kan mungkin masih 2 tahun takut ya Mas ya, masih takut untuk motret masih ragu-ragu gitu. Tapi kan sekarang sudah divaksinasi itu udah kasih booster ya ke lapangannya mungkin dia lebih berani, lebih giat. Tapi ya tentu saja dengan menjalankan semua protokol kesehatan. Iya. Oke, berarti peluangnya besar, ditambah udah di booster juga pakai vaksin. Jadi ini artinya dengan tema yang sudah dipilih sama Panitia AJK 2021, peluang karya yang bisa dikirimkan juga sama teman-teman jurnalis juga besar seperti itu Mas Agus ya? Ya, sangat luas ya. Jadi mereka kan kadang cuman tanyanya lewat aku kenal teman ini atau teman ini kenal teman ini. Jadi kadang cuman pantul-pantulan gitu. Tapi kan sekarang udah sangat jelas sekali ya. Kalau kita ngikutin Instagramnya itu sangat jelas poin-poinnya itu, dan
detailnya juga pasti kalau wartawan tahu lah, oh iya ya misalnya penyediaan layanan internet yang di daerah atau pembangunan infrastrukturnya. Kadang kan, oh ini pembangunan infrastruktur ini masuk apa ya? Gitu. Oh ternyata bisa masuk misalnya di daerah terpencil dia bisa menggambarkan kesulitan pembangunannya daerah yang pegunungan gitu-gitu. Juga banyak kayak misalnya poin yang memperkecil kesenjangan digital tadi, misalnya beberapa daerah sudah ada yang ada wifi gratis buat anak-anak sekolah ataupun anak-anak sekolah yang tinggalnya di pegunungan yang dia harus berjuang mendapatkan sinyal itu kalau tergambarkan itu sangat bagus ya, karena itu perjuangan untuk terus belajar selama pandemi ini gitu. Oke, wah ini benar-benar jadi catatan juga buat teman-teman jurnalis buat menambah referensinya. Jadi nggak takut buat kirim-kirim karya seperti tadi Mas Agus cerita juga. Referensinya banyak, juga bisa lihat dari breakdown setiap karya-karya tema-tema yang udah disebutkan sama Mbak Vera tadi. Ternyata juga memberikan peluang buat teman-teman bisa mengirimkan karyanya. Nah Mas, kalau misalnya udah tahu nih peluangnya juga besar. Apa sih Mas yang harus diperhatikan sama teman-teman jurnalis untuk mengikutsertakan karyanya dalam lomba AJK? Tentu saja ini ya kalau saya mungkin akan bicara fokus ke foto ya, karena saya di jurnalistik ya. Jadi tentu saja foto-foto yang dikirim tuh ya mengikuti tema yang ada. Jadi persyaratan administrasinya juga diikuti, misalnya foto sudah tayang di surat kabar atau di media online. Jadi ada syarat-syaratnya diikutin juga tanggal pemuatannya itu. Jadi nanti kalau fotonya akan berlanjut ke babak berikutnya dan itu sudah terverifikasi, itu sangat memudahkan bagi panitia dan juri untuk melanjutkan penjurian berikutnya gitu. Sebenarnya banyak juga ya memilih karya yang tepat juga ya. Jadi kalau sebisa mungkin sih dia juga mengikuti melihat ke belakang, oh tema-tema yang lalu temanya begini, foto pemenangnya 1, 2, 3 begini. Jadi sebisa mungkin foto-fotonya bukan pengulangan itu ya. Maksudnya kalau misalnya kemarin ada pembangunan BTS di daerah atau misalnya ada pembelajaran daring sebisa mungkin itu beri pemahaman baru, memberi insight baru bagi yang melihat untuk lebih bagus dan sesuai dengan tema gitu. Oke, jadi karyanya juga harus fresh gitu ya Mas ya. Jadi nggak udah old school. Jadi karyanya harus yang fresh yang dikirimkan supaya bisa menarik perhatian dewan juri dan tidak sama seperti periode-periode sebelumnya gitu ya Mas Agus ya. Ya. Mantap banget nih. Aduh, udah mulai dapat bocoran-bocoran. Sekarang sebelum kebocoran yang lainnya mau menyapa dulu Mas Ardi nih. Mas Ardi. Iya. Mas Ardi gimana nih perasaannya memenangkan juara AJK 2019 dan 2020 dan wah ini juara winner, juara 1 dan yang terakhir adalah runner up. Gimana tuh Mas perasaannya Mas? Ya, mungkin pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Kementerian Kominfo dalam hal ini Biro Humas yang sudah memberikan saya kepercayaan ya untuk menjadi narasumber, dan terima kasih juga untuk jajaran direksi LPP RRI, terutama Dir PP Bapak Sulaiman Yusuf dan juga Kepala Stasiun RRI Merauke Bapak Muhammad Bugi Hidayat yang tentunya atas izin mereka sehingga saya bisa berada di kegiatan ini. Nah, terkait dengan kalau ditanyakan perasaan ya ketika memenangkan lomba karya jurnalistik terutama AJK tahun 2019. Nah, itu pengalaman pertama saya mengikuti lomba karya jurnalistik. Seumur umur barusan saya pertama kali mengikuti lomba karya jurnalistik dan alhamdulillah pada saat itu tahun 2019 di luar dugaan saya juga sebenarnya. Tiba-tiba saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 dan tentunya senang. Kalau juara ya pasti senang itu. Nah, di tahun berikutnya saya termotivasi lagi, saya coba lagi ikut di tahun 2020 dan alhamdulillah masuk 10 besar dan akhirnya memperoleh juara kedua dan tentunya pasti lebih senang lagi karena bisa 2 kali berturut-turut
mungkin ya senang lah kalau menang dari AJK itu pasti senang. Wah, luar biasa. Jadi pengalaman yang nggak terlupakan juga ya Mas ya, memicu Betul. buat menghasilkan karya yang lebih baik lagi setiap tahunnya dan mengedukasi teman-teman juga nih. Juga terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang terjun ke lapangan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang inovatif dan informatif buat kita semua. Terima kasih juga untuk Mas Ardi dan teman-teman nih. Nah, Mas Ardi, ini kan berarti udah 2 periode ikutan. Apa sih Mas yang memotivasi Mas Ardi buat ikutan lagi deh? Ikutan lagi deh. Nah, itu apa sih Mas motivasinya nih? Ya, yang pertama pada tahun 2019 itu, ketika saya memperoleh juara 1, itu saya termotivasi dari teman-teman saya, teman-teman dari RRI lainnya yang berhasil meraih juara di ajang kompetisi jurnalistik lainnya. Nah, saya dalam hati berkata, mereka bisa, pasti saya juga bisa. Saya coba di AJK 2019 dan alhamdulillah saya menang di AJK 2019. Itu juga yang memotivasi saya itu karena teman-teman itu mereka bisa, tentunya saya juga pasti bisa. Saya cobalah. Nah, untuk yang motivasi di tahun 2020 kemarin, saya berpikir tahun sebelumnya saya udah juara 1 nih, saya coba lagi lah. Saya motivasi diri saya sendiri untuk ikut lagi di tahun 2020 dan ya alhamdulillah kembali lagi masuk walaupun hanya juara 2, tetapi ya tetap bersyukur karena sudah berusaha maksimal dan lumayan lah kalau masuk 3 besar di AJK itu luar biasa. Pasti luar biasa banget ya Mas, apalagi lewat juara 1 kemudian juara 2 dan motivasinya kalau mereka bisa kita juga bisa. Ini kayaknya memacu semangat juga teman-teman, apalagi baru kemerdekaan nih kita kemarin ini makin makin semangat lagi, makin optimis lagi buat ngirimin karya-karyanya buat jadi siapa tahu teman-teman cetak, online, televisi juga yang lain juga bisa segera mengirimkan karyanya. Nah, Mas Ardi, mau tanya lagi dong Mas, kalau misalnya nih Mas, kan udah lewat periode yang sebelum-sebelumnya untuk karya jurnalistik AJK-nya nih Mas. Apa sih Mas unsur-unsur yang Mas Ardi ini nggak pernah lupa gitu, yang pasti diperhatikan sama Mas Ardi supaya dalam menyusun karya, supaya kan tentu goalnya supaya bisa menang juara ya Mas ya. Apa sih Mas unsur-unsur yang nggak terlupakan sama Mas Ardi dalam menyusun karyanya? Ya, ini kalau ditanya mungkin strateginya ya untuk meriset karya untuk bisa juara ini cukup panjang sebenarnya prosesnya. Terutama dari saya sendiri jurnalis radio, otomatis saya akan berbicara tentang radio dan mungkin yang pertama ketika kita membuat suatu feature khususnya radio ya, karena saya jurnalis radio, saya berbicara tentang radio. Tentunya kita harus mencari materi yang menarik ya, yang tentunya berkaitan dengan Kominfo. Materi nomor 1, kita harus pandai-pandai mencari materi yang sesuai dengan Kominfo. Itu pertama materinya. Nah, keduanya tentu kita harus dalam menentukan narasumbernya, tentu narasumber yang berkompeten dan mau tidak mau, suka tidak suka harus ada narasumber dari Kominfo, entah dari Kominfo daerah maupun dari Kominfo pusat. Karena memang kita AJK ini perspektifnya Kominfo. Jadi mau tidak mau ya harus ada narasumber dari Kominfo. Nah, khusus untuk feature radio ya, saya berbicara radio, teknik dalam mengambil atau merekam suara narasumber juga sangat penting untuk jurnalis radio ya. Nah, kemudian yang lebih utama lagi teknisnya untuk feature radio ini kita harus dalam proses mixingnya ini yang utama. Nah, kita harus memilih suara atau suara atmosfer atau ambience ini harus tepat. Nah, usahakan paket feature yang kita buat ini lebih banyak suara atmosfernya atau ambience-nya. Jadi kita bisa, jadi ketika feature radio itu ada lebih banyak suara atmosfer atau ambience-nya, otomatis kita akan bisa membawa pendengarnya itu seolah-olah dia berada ketika mendengarkan paket radio itu seolah-olah dia berada di situ. Nah, kemudian teman-teman juga dalam jurnalisme radio atau feature radio itu teman-teman tidak perlu memakai alat rekam yang cukup mahal untuk memperoleh suara yang loud and clear. Cukup menggunakan HP, handphone saja, handphone yang kita gunakan setiap hari. Itu juga sudah cukup bagus. Tidak perlu mengeluarkan biaya dengan alat rekam yang harganya sampai jutaan. Cukup dengan menggunakan handphone, tetapi aplikasinya, alat rekamnya, alangkah baiknya harus MP3. Nah,
Kemudian ya dalam penulisan narasi juga penting ketika menulis suatu berita. Otomatis kalau berita radio, kita harus juga mengetik naskahnya, beritanya, narasinya. Nah, narasi juga ini sangat penting. Alangkah baiknya narasi pertama, alinea pertama, kedua, ketiga itu saling bertautan. Jadi alurnya itu mudah dicerna oleh dewan juri. Jadi ketika dewan jurinya mendengarkan paket kita, paket feature radio kita, langsung mudah dipahami oleh dewan jurinya. Nah, ini tentunya juga akan menarik minat dari dewan juri untuk melihat materi lomba kita. Nah, yang terakhir mungkin ya banyak berdoa, semoga menang. Asal sudah jadi, submit aja ke AJK dan berdoa, semoga menang, begitu aja. Ya. Mantap. Lakukan yang terbaik ya Mas ya. Dan ya, tadi tuh kalau dari Mas Adi tuh tipsnya sederhana ternyata ya, nggak perlu yang mahal-mahal ya Mas. Pakai HP, mixingnya juga pakai HP plus aplikasi tadi MP3-nya, itu udah bisa menghasilkan karya ditambah ambience yang bikin mungkin seperti berita itu lebih hidup gitu ya Mas ya, kalau kita pakai ambience itu ya. Iya. Nah kalau Mas Abdi kalau nyari ambience-nya gimana sih Mas? Buat ngepas-pasin gitu loh, kayak oh ini karyanya ini, rasanya kayaknya ambience-nya harus yang ini, dan itu gimana sih Mas caranya, boleh di-share dulu nggak Mas? Ya kita seandainya kita angkat tentang taruhlah tentang 4G ya, 4G di wilayah perbatasan Merauke, Papua Nugini begitu. Nah otomatis kita harus mampu mengambil rekaman suara ketika masyarakat sedang menggunakan handphone atau masyarakat sedang video call. Nah, bagaimana teknik kita untuk merekam suaranya itulah yang dikatakan ambience. Jadi lebih diperbanyak dengan atmosfer atau ambience untuk suatu jurnalisme feature radio, gitu Mbak. Wah, luar biasa banget. Ini udah dapat bocorannya. Waduh, teman-teman kayaknya harus dicatat juga. Ini habis ini harus ditonton lagi deh kayaknya videonya, biar bisa sambil nge-recall apa aja unsur-unsur penting yang tadi Mas Ardi udah sempat sharing. Juga tadi Mas Agus juga udah bilang tentang fotografinya tuh seperti apa yang fresh dan nggak mengulang atau dari periode sebelumnya. Buat Sobatkom dan juga teman-teman jurnalis nih, rekan jurnalis yang baru bergabung, selamat datang dan selamat sore. Jangan lupa follow dulu Instagramnya, ada AJ-Kominfo dan juga Kemkominfo, ada TikTok juga Kemkominfo juga, supaya nggak ketinggalan informasi terupdate. Notifikasinya wajib dinyalain supaya nggak ketinggalan nih schedule-nya, countdown-nya juga, biar ibaratnya kayak selalu diingetin nih sama admin-adminnya AJ-Kominfo. Lanjut nih, saya mau tanya siapa lagi ya? Oke, Mbak Vera nih, Mbak Vera. Ya. Mbak Vera tadi kan udah tahu nih dari Mas Ardi mulai dari bocoran. Mas Ardi ternyata tidak menemukan kendala yang berarti nih kalau misalnya dalam proses submitnya. Mbak, apa sih yang suka terlupakan, yang suka miss dari teman-teman jurnalis ketika mau kirim karyanya, Mbak? Jadi biasanya nih rekan-rekan jurnalis itu suka lupa saat mendaftar karyanya. Yang paling sering itu judul karya. Jadi judul karya yang diikuti sistem itu biasanya nggak sesuai dengan naskah yang dikirimkan. Jadi beda ya, ada judul karya yang submit dengan naskah yang dikirimkan juga, jadi beda. Kemudian biasanya jurnalis itu tidak melampirkan surat bukti keterangan tayang. Padahal kita membutuhkan bukti itu untuk mengetahui bahwa karya yang disubmit itu benar-benar sudah tayang di media jurnalis tersebut. Sama biasanya tuh ini rekan-rekan jurnalis itu terkadang mengirimkan karyanya itu di luar periode waktu yang kita inginkan. Jadi untuk AJK 2021 ini kan kita batas periodenya tuh mulai dari 1 Desember 2020 sampai 21 Agustus 2021. Jadi karya yang harus masuk itu yaitu melalui periode yang tadi saya sebutkan tadi. Masih ada juga rekan-rekan media yang saya kirim karyanya kalau misalnya sebelum ini bisa apa enggak, kita otomatis penasaran ya Mbak, masih penasaran Mbak. Iya. Kemudian ada juga banyak nih wartawan yang melupakan kalau misalnya dia seringkali itu mengunggah file itu tidak sesuai dengan kriteria format gitu ya Mbak, format yang dipersyaratkan. Sama biasanya lebih besar tuh dia meresize filenya itu, tapi meresize-nya tuh agak terlalu lebih kekecilan gitu. Jadi itu kan akan berpengaruh kepada kualitas gambar ya, jadi gambarnya agak kurang optimal seperti itu. Itu sih Mbak Manda biasanya yang sering terlupakan oleh jurnalis.
Oke, berarti yang paling penting nih kalau tadi aku sempat dengar tuh periodenya ya Mbak, karena sayang banget nih udah masuk karyanya ternyata periodenya di luar tanggal sesuai ketentuan. Ya, Teman-teman jurnalis, tadi Mbak Sari udah bilang tuh periodenya mulai dari 1 Desember 2020 sampai 21 Agustus 2021. Yang mana 21 Agustus ini juga bertepatan dengan batas tanggal akhir. deadline-nya ya Mbak ya. Ya, 3 hari lagi. 3 hari lagi, menghitung hari detik demi detik menuju tanggal 21. Nggak boleh skip, teman-teman. Harus segera mempersiapkan, apalagi udah dapat informasi hari ini. Nah, Mbak, tadi kita tahu nih, oh ini ada miss di sini, miss di sana dari teman-teman jurnalis. Tadi sempet lihat juga di komen, Mbak, ada yang nanya, aduh kok media saya nggak ada di Dewan Pers nih? Aduh gimana dong? Ini mulai panik nih, Mbak, karena sayang kan nggak bisa ngirim. Nah, kalau ada kendala seperti itu nih Mbak yang sangat mungkin krusial ya Mbak, solusi dari teman-teman panitia seperti apa sih Mbak? Ya, oke. Jadi selain mempersyaratkan kalau medianya itu harus terdaftar di Dewan Pers, kita juga memberi satu opsi lagi. Jadi jika media jurnalis tersebut tidak terdaftar di Dewan Pers, selama jurnalisnya memiliki sertifikasi kompetensi wartawan dari Dewan Pers, kita mempersilakan mereka untuk mensubmit karya-karyanya. Jadi jangan khawatir. Jadi kita menyediakan 2 opsi. Kalau misalnya medianya terdaftar, boleh. Jika misalnya medianya tidak terdaftar di Dewan Pers, kita pakai opsi yang kedua. Selama mereka memiliki sertifikasi kompetensi wartawan, diperbolehkan untuk ikut mendaftar. Begitu Mbak Manda. Oke, selalu ada plan B ya Mbak. Selalu Ya, ada opsi, benar. selalu ada Kita jalan dan mempermudah. kesempatan. Tuh, bener banget. Pokoknya selalu ada kesempatan dan kemudahan yang diberikan sama tim panitia supaya seluruhnya dari teman-teman kawan jurnalis bisa submit semudah mungkin ya Mbak Vera ya. Ya, benar. Wah, luar biasa. Nah, kalau misalnya udah tahu nih Mbak, yang penting tadi ada informasi tambahan seperti sertifikasi kompetensi wartawan, kemudian hal-hal yang miss lainnya. Kalau misalnya masih mau tanya lagi kayak, aduh nggak yakin ini, buat cari informasinya kemana sih Mbak, biar sobat jurnalis mungkin bisa kepo-kepo lebih lanjut, biar yakin nih, biar makin, oke, saya akan kirim. Nah, buat ada pertanyaan lebih lanjut, bisa di mana sih Mbak buat dapat informasinya? Oke, kalau rekan-rekan jurnalis yang ingin bertanya terkait AJK, soal temanya, soal teknisnya, kita membuka layanan melalui WhatsApp ke nomor Saudari Meta di nomor 0811 56 3344. Tapi ini WhatsApp only ya, tidak terima telepon. Selain itu bisa juga menanyakan melalui DM di IG-nya @ajkominfo. Jadi kita terbuka 24 jam kan ya maksudnya. Oke. Nanti pasti kita akan balas setiap pertanyaan dari rekan media yang ingin menanyakan soal AJK. Oke, ada WhatsApp only center nih teman-teman, bukan call center WhatsApp only, ya. WhatsApp only center, jadi cuma boleh WhatsApp aja ke nomor tersebut. Mbak, tadi mungkin teman-teman lupa nomor teleponnya. Buat dapat nomor teleponnya dari mana sih Mbak? Buat cek-cek nomor teleponnya Mbak? Kita juga bisa sih melihat di akun Instagramnya Ajkominfo. Siap. Di bio-nya juga ada tuh. Mantap. Jadi semuanya itu udah ada, mulai dari websitenya buat submit sampai WhatsApp only center ya. Sekali lagi teman-teman jurnalis, WhatsApp only center karena di WhatsApp aja Mbak Metanya nanti pasti dibales. Yeah. Nah, lanjut lagi nih Mbak Vera. Berarti kalau misalnya semuanya udah informasinya udah lengkap, berarti kalau misalnya masih nggak yakin masih mau tanya lagi Mbak, udah masuk belum sih karya saya, nggak apa-apa ya Mbak? Oh, bisa. Pokoknya kita terbuka. Oke. Bertanya. Siap, 24 jam ready untuk teman-teman jurnalis untuk AJK 2021. Nah, udah tahu apa yang kurang, udah tahu pengalamannya, mau tanya lagi sama Mas Agus dalam teknis penilaiannya nih Mas Agus. Kan tentu banyak banget karya yang masuk Mas. Gimana sih proses penilaian yang dilakukan sama Mas Agus dan tim khususnya di fotojurnalistik berdasarkan kriteria penilaian? Ya, terima kasih. Jadi proses penjurian itu tiap tahun beda ya. Jadi kalau di AJK kategori foto itu kan ada 3 juri ya, memang harus ganjil ya. Jadi tiap tahun beda itu berdasarkan kesepakatan dewan juri. Jadi nanti biasanya setelah foto-fotonya terkumpul dan memenuhi kriteria yang sudah dimaksudkan tadi, memenuhi administrasi, itu kita akan berkumpul 3 dewan juri itu. Jadi waktu berkumpul itu kita kesepakatan, misalnya saya udah mau 4 kali
menjadi jadi juri ya Mas ya. Yang jadi misalnya untuk tahun 2018 itu, jadi kesepakatan kita apa namanya sebenarnya cuma tahap awalnya aja. Jadi kan misalnya ada ratusan foto gitu, yang 2018 itu misalnya 400 atau 500 foto, Dewan Juri memilih 50 foto terbaiknya. Gitu. Jadi satu Dewan Juri memilih 50 foto terbaiknya, nanti akan disarikan, disatukan gitu. Jadi nanti yang dipilih oleh 2 Dewan Juri, dia akan lolos ke tahap berikutnya gitu. Itu baru saringan yang pertama ya. Itu tahun 2019 itu kayaknya ganti lagi. Jadi Dewan Juri ngelihat fotonya satu-satu semua, terus berubah lagi Dewan Juri in out. Jadi waktu di slideshow itu satu foto dikasih kesempatan sekitar 2-3 detik. Terus kalau Dewan Juri in berarti foto itu akan masuk gitu. Atau misalnya Dewan Juri ragu-ragu, nanti akan dilihat juga captionnya ya. Jadi keterangan fotonya yang mendukung foto itu ini menceritakan apa sih gitu. Kadang memang pernah ditemui juga caption fotonya juga agak yang membingungkan juga gitu. Jadi kadang nggak memenuhi 100, jadi nanti dipilih poin-poinnya yang tinggi itu akan masuk babak berikutnya. Itu baru babak yang seleksi kedua awal ya. berarti ya Mas ya. Jadi memang saringannya tuh bisa sampai 4 sampai 5 saringan gitu. Jadi tapi babak yang ketiga itu foto-foto yang masuk itu akan ditampilkan lagi dan dipilah. Misalnya ada yang satu tema yang hampir sama. Misalnya ada foto misalnya kemarin kayak penyemprotan disinfektan gitu. Ada yang beberapa tahun kemarin ada yang sama, misalnya ada dia masuk menjadi 50 besar ya, nanti akan dipilih lagi, misalnya disisain 2 atau 3 gitu. Nanti babak berikutnya akan dipilih lagi berdasarkan poin juga, nanti dipilih lagi biasanya sekitar dapat 10 besar. Ya, kalau udah 10 besar nanti akan di ranking juga. Kita ngasih poin lagi 45 sampai 100 itu. Jadi tapi poinnya itu tiap foto harus berbeda. Jadi misalnya sudah ada 10 besar, poin andalannya tiap juri akan berbeda. Jadi misalnya foto 1 dapat poin 70, foto 2 dapat poin misalnya 100. Tapi jadi kita kayak meranking sendiri. Foto 1 sampai 10 itu Dewan Juri berbeda-beda. Itu nanti akan disatukan lagi, dijumlahkan lagi jumlah poin yang tertinggi, 3 atau 5 besar yang tertinggi itu akan dilihat lagi. Misalnya, ternyata juara 1 dan 3 kok fotonya temanya hampir sama, misalnya soal orang nelpon di pedalaman atau misalnya pembangunan infrastruktur. Nah, itu nanti akan juara 1 sampai 3 itu nanti akan ada kesepakatan Dewan Juri. Jadi fotonya yang layak menjadi juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Jadi dari 10 besar itu kalau sudah ketemu 5 atau 3 itu nanti akan ada kesepakatan dan itu dijalani semua sama Dewan Juri. Jadi memang sudah foto yang terbaik gitu. Oke, wah ini benar-benar tahapan yang panjang ya Mas Agus dan juga detail nih. Mulai dari 50 besar, 10 besar, 5 sampai 3 itu semuanya Dewan Juri benar-benar terlibat di dalamnya untuk memilih 3 karya yang paling baik. Nah, ini agak tricky juga ya Mas buat nanti lihat fotonya dalam waktu 3 sampai 5 detik supaya itu bisa ini menarik buat perhatian Dewan Juri. Kan pasti banyak juga ratusan karya yang masuk juga ya Mas Agus. Gimana sih caranya supaya tips sebagai kawan jurnalis, rekan jurnalis supaya karyanya nih stunning gitu Mas, kayak glow in the dark gitu loh Mas. Kan karena kalau dicetak tuh kayak banyak Mas. Nah, gimana caranya supaya karyanya nih bisa jadi menarik perhatian teman-teman dari Dewan Juri hanya dalam waktu 3-5 detik tadi seperti itu Mas? Ya. Sebenarnya 3-5 detik tadi kan cuman seleksi pertama ya, seleksi awal. Jadi kalau sudah yang seleksi berikutnya itu lebih, misalnya 10 besar itu memang udah
udah the best-nya ya. Tapi tadi kan pertanyaannya untuk masuk ke situ apa? Ya sebisa mungkin karya yang ditampilkan tuh yang menarik perhatian juga ya. Jadi ada 5W 1H-nya jelas. Jadi kan kita ragu tadi. Menuhi enggak ini? Menuhi enggak? Selain itu juga masalah teknis sudah bagus, komposisi, pencahayaan, momen yang pas gitu. Foto juga foto-foto yang baru yang apa namanya? Baru yang mungkin jarang dilihat sama dewan juri karena mungkin fotografernya ada di daerah tapi memang karyanya kadang bagus tapi nggak terakomodir gitu, sangat menarik perhatian kita. Jadi kok kita belum pernah lihat ya, karena kan kalau di Instagram atau di ini kan berseliweran kan foto-foto bagus. Gampang banget ya Mas nyarinya ya. Iya, tapi loh kok ini yang foto ini kok aku belum pernah lihat tapi kok bagus banget, kok nggak sampai terekspos sampai misalnya nasional gitu ya. Kadang kan cuma di daerah tapi kan fotonya bagus ya, itu menjadi apa ya? Menjadi perbincangan dia jual juri. Ini apa sih ininya? Apa namanya? Keterangannya, ini bagus banget nih. Itu bisa menarik juga ya. Jadi sebenarnya jangan takut dengan fotografer nasional yang di sini. Tapi kalau memang fotonya bagus-bagus ya itu kirimkan saja karena dewan juri sebisa mungkin akan sangat teliti karena dari 3 orang itu ya memang tiap harinya bergelutnya di foto ya Mas. Fotografi. Ada yang editor di Media Indonesia, editor di Antara, saya di lapangan, jadi bener-bener apa ya, bener-bener TikTok gitu. Saling mengatakan, ini fotonya cakep ini. Nah, ini saling ada apa namanya? TikTokannya enak ya Mas ya? Ya, ada pergelutan di situ juga waktu penjurian itu ada debat-debat tapi akhirnya ya kita. Oh ya. Jadi yang mengurangi penilaian sebenarnya kalau fotonya udah bagus ya, mungkin 5WH juga sudah terpenuhi secara teknis sudah terpenuhi, tapi kadang yang itu dia kayak pengulangan dengan pengulangan foto-foto sebelumnya gitu loh. Oh, foto ini bagus nih, saya mau bikin untuk lomba ini, tapi sebenarnya foto itu mungkin sudah pernah diikutsertakan gitu ya Mas. Pernah menang lomba sebelumnya gitu. Kita biasanya kalau di AJK ini kita sepakat untuk mencari sesuatu yang baru ya, yang apa namanya mungkin yang fresh ya Mas. Muncul di permukaan itu akan kita angkat gitu. Itu salah satu yang itu ya apa namanya yang bikin meningkatkan nilai ya Mas. Ya, jadi fotonya juga mempunyai pesan yang kuat ya. Jadi pesannya itu tersampaikan juga ke publik, terus selain memberi image baru juga foto-fotonya itu menjawab tantangan dengan tema yang ini apa namanya di era teknologi digital ini dan ya, komunikasi ini sesuai dengan tema Indonesia terkoneksi semakin digital semakin maju. Ya, semakin maju gitu. Iya. Sesuai dengan tema, ikutin teman-teman. Tadi juga udah dapat bocoran tentang seperti apa karyanya, sama Mas Agus juga tadi udah sharing peluangnya besar kok teman-teman. Jadi teman-teman pasti selama periode ini 1 Desember 2020 sampai 21 Agustus 2021 tentunya banyak karya yang udah diciptakan teman-teman. Saatnya ini waktu yang tepat di mana mengikutsertakan karya teman-teman jurnalis supaya ada di Anugerah Jurnalistik Kominfo 2021. Nah, kalau misalnya udah masuk lagi AJK 2021, Mas Ardi tentunya udah siap juga nih Mas. 2021 periode ini ikutan Mas? Iya, ikutan. Wah, keren banget. Sudah submit juga. Sudah submit, waduh nanti berarti teman-teman radio yang lainnya juga bersiap bersaing lagi bersama Mas Ardi. Gimana Mas, untuk tadi kan kita juga sempat bahas tema nih Mas, temanya teman-teman jurnalis mungkin berpikir seperti, wah ini kayak luas banget nih, wah bingung juga gimana cara breakdown-nya. Nah menurut Mas Ardi sendiri dengan tema kita tahun ini, yang Indonesia terkoneksi semakin digital, semakin maju nih, menurut Mas Ardi seperti apa Mas? Ya, kalau berbicara terkait tema AJK 2021 ya, Indonesia terkoneksi semakin digital dan semakin maju. Kalau menurut saya tema ini justru lebih luas sebenarnya. Cukup banyak materi yang dapat diangkat oleh teman-teman jurnalis Indonesia jika dibandingkan dengan tema tahun lalu. Tema tahun lalu malah lebih sulit karena terkait COVID dan harus dihubungkan dengan perspektif Kominfo. Nah, kalau dibandingkan dengan tema tahun ini, kalau menurut saya justru jauh lebih mudah. Karena kita tidak dibatasi dengan terkait COVID seperti jurnalis di Indonesia.
yang penting intinya bahwa narasumbernya itu ada dari Kominfo, entah Kominfo daerah atau Kominfo pusat. Yang penting materinya cukup menarik dan tentunya mempunyai penilaian positif lah dari untuk dewan juri ketika mereka melihat materi kita yang tentunya ada kaitannya dengan perspektif Kominfo. Misalnya di daerah saya di Merauke ini ada sejumlah wilayah perbatasan 3T lah, taruhlah wilayah 3T. Nah, tentunya mereka sudah ada pembangunan BTS di sana. Tentunya cukup menarik jika diangkat dengan perspektif Kominfo. Tentunya sesuai dengan tema Indonesia Terkoneksi, semakin digital dan semakin maju. Nah, tentunya cukup luas materi yang bisa digali dari teman-teman jurnalis Indonesia dengan adanya tema yang justru saya bilang tidak ada pembatasan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu memang agak kesulitan karena terkait COVID temanya itu. Nah, untuk tahun ini saya rasa cukup memudahkan teman-teman jurnalis Indonesia untuk dapat menggali materi terkait tema Indonesia Terkoneksi, semakin digital dan semakin maju. Oke, berarti peluangnya tetap masih besar. Justru menurut Mas Ardi bukan jadi kendala ya, Mas. Ini malah jadi tantangan dan peluang. Iya. Wah, betul. Keren banget nih. Mas Ardi udah siap berkompetisi, teman-teman. Berarti teman-teman rekan jurnalis lainnya juga ditunggu sekali nih karyanya, mau lihat banget tim panitia dan juga dananya nih. Teman-teman udah langsung oke, sekarang saatnya. Oke, Mbak Vera, siap Mbak Vera, berapa hadiahnya untuk AJK 2021? Oke, Mbak Manda. Jadi total hadiah. Waduh, banget hadiahnya. Luar biasa. Ya, jadi untuk masing-masing pemenang dari masing-masing kategori itu, untuk pemenang pertama kita memberikan hadiah 25 juta rupiah. Pemenang kedua 15 juta rupiah, pemenang ketiga 10 juta rupiah. Dan untuk 10 besar, di luar pemenang 1, 2, dan 3 ini, kita juga memberikan hadiah sebesar Rp500.000, Mbak Manda. Jadi hadiahnya sangat wow sekali ya. Wow banget, Mbak. Dan angkanya sangat bervariatif, bahkan berarti yang juara 4-10 juga berkesempatan dapat ada Rp500.000 itu tadi ya, Mbak. Ya. Aduh, itu keren banget, Mbak. Ditambah kira-kira mau dipakai apa nih? Aduh. Nah, Mbak Vera, langsung aja nih, Mbak. Ini udah di 3 hari lagi menuju penutupan karya. Harapan Mbak Vera untuk AJK periode 2021. Harapan kita berharap rekan-rekan jurnalis memasukkan banyak karya-karya terbaiknya melalui AJK Kominfo 2021 ini. Kita juga berharap melalui karya-karya terbaik rekan-rekan jurnalis ini bisa mendukung komitmen Kominfo untuk menjadikan Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Jadi ayo buruan rekan-rekan jurnalis, submit karyanya 3 hari lagi. Aduh, 3 hari lagi. Siap, Mbak Vera. Itu udah sebentar lagi saatnya pasang deadline kalender supaya nggak ke-skip 3 hari lagi. Dan udah tahu juga jawaban bongkar rahasia hari ini. Terima kasih Mbak Vera. Lanjut sama-sama lagi nih. Mas Agus, Mas, apa sih Mas yang harus dijadikan pelajaran untuk karya-karya tahun ini, di kompetisi tahun ini, dari karya-karya di tahun sebelumnya, Mas? Ya, jadi kan pasti karena lomba ini konsisten ya, berjalan dari 2018, jadi terutama wartawan foto itu akan tahu yang menang tahun ini kayak ini, yang menang tahun sebelumnya kayak ini, temanya itu sebisa mungkin bisa belajar dari situ juga, terus kesesuaian temanya gimana, fotonya yang menang tuh kayak apa gitu. Terus aku nggak mungkin misalnya tahun ini akan ngirim foto yang menang tahun kemarin. Itu sebisa mungkin ya dihindari karena biasanya kita juga sudah hafal juga. Jadi itu akan membuat karya yang masuk menjadi lebih beragam lagi ya. Jadi kemungkinannya untuk menang itu lebih luas, lebih banyak lagi. Dan tadi juga disebutin memang tema tahun ini Indonesia Terkoneksi, Indonesia semakin maju dan semakin maju sangat luas ya. Jadi harapannya ya teman-teman fotografer, pewarta foto yang bekerja untuk media atau freelance yang foto-fotonya sudah dimuat di media masing-masing itu mengirimkan fotonya ya. Jadi semoga bisa lahir foto-foto yang baru yang bisa menjawab
tantangan 5 yang disebutkan tadi, Indonesia terkoneksi semakin digital semakin maju itu. Jadi kita punya image visual yang kuat yang bisa menggambarkan foto-foto itu, menggambarkan tema itu dengan baik gitu. Oke, menyampaikan potensi juga ya Mas ya, potensi teman-teman karya fotografernya nih supaya lebih bisa mengapresiasi lagi kita lewat AJK, jadi jangan sampai terlewat seran-seran dari Mas Agus tadi, seperti itu ya Mas ya? Ya. Oke, nah buat gimana Mas Ardi? Gimana Mas Agus? Silakan Mas Agus. Enggak, silakan dilanjutkan nanti. Oke, siap. Ya. Nah, selanjutnya kita mau tanya dari Mas Ardi nih, sebagai peserta juga tahun ini, pemenang di tahun sebelumnya, kenapa sih Mas teman-teman jurnalis nih harus ikut AJK 2021? Iya, baik. Kalau menurut saya AJK ini merupakan salah satu lomba karya jurnalistik yang cukup cukup bergengsi lah di Indonesia ini. Dan tentunya ini merupakan untuk dan ketika sudah berhasil atau meraih juara di AJK, tentunya ini mempunyai nilai plus bagi penulis atau wartawan itu sendiri, dan menjadi ajang pembuktian bahwa sudah mampu atau sudah bekerja dengan baik, profesional, sehingga mampu menghasilkan karya yang luar biasa. Dan tentunya teman-teman juga harus punya semangat dan motivasi yang kuat untuk mengikuti lomba karya jurnalistik AJK Kominfo ini, karena ini merupakan salah satu lomba karya jurnalistik yang cukup bergengsi yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa. Ini pasti langsung memotivasi teman-teman rekan jurnalis yang lainnya juga. Nah, Mas Ardi dan juga Mas Agus dan juga Mbak Vera, jadi sebelumnya kan kita juga sempat buka open question di Instagram, dan juga ini ada beberapa rekan jurnalis yang mau bertanya. Saya langsung bacakan ya, dari @mas_rohil. Pertanyaan yang pertama, saya ikut pertama kali dari 2 tahun jadi reporter. Sebelumnya penyiar. Saya mengangkat pembelajaran daring di daerah blank spot. Masuk kategori belum ya? Kayaknya pertanyaan yang pertama bisa ke Mbak Vera nih. Mbak Vera, silakan. Ya, terima kasih Mas Rohil. Jadi pertanyaannya itu pembelajaran daring di apa tadi Mbak? Daerah blank spot daerah katanya blank nih Mbak Vera. Oh ya, itu bisa banget. Waduh, Jadi silakan masukkan karyanya. Udah langsung terjawab, bisa Mas Rohil, tidak usah menunggu lagi habis live-nya selesai langsung submit. Kemudian pertanyaan yang kedua ada ini dari Mas Rohil juga, Mas_Rohil. Pertanyaannya adalah tipsnya Mas Ardi untuk fitur radio Mas, pembuatan naskahnya, editingnya, dan juga baca narasinya. Silakan Mas Ardi. Ya, Mas Rohil ya, ini kayaknya sahabat saya dari RRI juga ini. Waduh, ini kayak siap menjadi saingannya Mas Ardi nih. Ya, mungkin untuk teknis ini sudah menyangkut teknis terkait apa tadi ya pertama ya, saya belum catat baik tadi terkait yang pertama narasi. Nanya untuk naskah, ya betul Mas, naskahnya seperti pembuatannya. Naskah mungkin naskah seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa ketika menulis naskah, alangkah baiknya naskah yang alinea pertama dia mempunyai relasi atau berhubungan dengan narasi kedua, alinea kedua, alinea ketiga, keempat. Jadi alurnya itu jelas. Jadi ketika kita menulis naskah, alurnya harus mengalir lah. Jadi mudah dipahami oleh dewan juri ketika di mixing di radio. Jadi ketika alurnya seperti air yang mengalir, jadi mudah dimengerti oleh dewan juri, dan tentunya pasti enak lah ketika didengar. Ditambah lagi dengan proses mixingnya yang bagus, pemilihan musik yang tepat, pemilihan ambience, saya rasa hasilnya pasti akan bagus dengan narasi yang mudah dipahami oleh dewan juri. Nah, tadi terkait apa lagi ya? Selanjutnya ada editannya, baca narasinya, Mas. Oh, ya terkait editingnya, itu seperti yang tadi saya katakan, dalam proses mixing atau editingnya ini kita harus pandai memilih musik dan ambience tadi, atmosfer itu. Dan ini membutuhkan kejelian sebenarnya, kejelian dari pendengaran kita ketika kita sudah menggabungkan antara narasi, ambience juga ya Mas ya, ambience dan narasumbernya. Ketika enak didengar, kita dengarkan berulang kali. Ketika enak didengar, oke, clear. Tetapi kalau
ketika kita mendengarkan kurang bagus, tepat, maka kita harus mencari mengganti musik atau narasi, pembaca narasinya. Ini harus benar-benar enak didengar di telinga kita. Nah, terkait pembaca narasinya, saya sendiri seluruh paket-paket feature radio saya, bukan saya yang membaca narasinya, saya berikan kepada sahabat-sahabat saya di RRI Merauke. Kebetulan mereka memiliki suara yang jauh lebih bagus, sehingga saya memberikan kepercayaan kepada mereka untuk membaca narasi. Dan intinya bahwa ketika kita kekurangan di cara membaca narasi, kita bisa berikan ke teman-teman yang lain yang memiliki suara yang jauh lebih bagus dibandingkan kita. Saya rasa seperti begitu jawabannya. Siap, berarti dicoba. Kalau nggak pas, dicoba lagi. Dicari yang lain, jalan keluar kayak gitu ya, Mas ya. Pokoknya jangan putus semangat, cari sampai enak didengar dan alurnya mengalir. Kemudian ada juga pertanyaan yang ketiga, itu adalah, ini untuk Mas Agus nih, Mas. Apakah caption juga jadi pertimbangan penilaian karya untuk fotografi? Silakan, Mas Agus. Makasih. Ya, caption itu biasanya akan akan kita baca waktu sudah masuk misalnya 50 besar gitu, atau misalnya dari tahap awal tapi ada keraguan-keraguan dari dewan juri ya. Jadi ini fotonya menceritakan apa sih, misalnya baru pertama kali kita ngelihatnya gitu. Tapi itu sangat-sangat berguna sekali ya. Maksudnya itu wajib juga karena kan salah satu tugas pewarta foto nggak cuman motret aja kan, tapi dia bisa memberikan keterangan 5W1 hanya dengan jelas gitu. Jadi kalau fotonya bagus tapi ternyata captionnya amburadul atau melompat jauh dan membuat bingung yang baca, ya itu kita ragu-ragu ya, akan kita tinggalkan gitu. Oke, berarti ini caption tuh sangat support si foto yang dihasilkan dari teman-teman fotografer ya, Mas Agus ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Iya, bener. Keren banget, Mas. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan captionnya. Tadi kalau saya dapat tangkap-tangkap dari Mas Agus, 5W1H ya, Mas ya, kuncinya nih buat si caption ini. Iya. Oke. Kalau misalnya untuk melanjutkan ke babak berikutnya gitu. Kalau captionnya amburadul dan membingungkan kita kan, kita juga bingung. Ini maksudnya apa kok fotonya kayak gini, ininya ini kok sangat berbeda misalnya gitu, atau keluar dari tema gitu ya, Mas ya, atau gambarnya gitu. Itu kita biasanya kita skip sih. Karena akan membingungkan di tahap berikutnya lagi. Gitu. Oke, ternyata peran caption juga sangat krusial, teman-teman. Jadi memang harus sesuaikan dengan unsur-unsur tadi yang sempat Mas Agus bilang, mulai dari jangan tidak amburadul dan sesuai dengan 5W1H. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Agus. Terima kasih banyak Mas Adi dan juga Mbak Vera yang telah bergabung sore hari ini. Ini jadi benar-benar bocoran banget. Ini berarti kayak kalau mau ujian nih udah ada kisi-kisinya nih. Jadi udah tinggal siap ujian, 3 hari lagi penutupannya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mas Agus, Mas Ardi, Mbak Vera. Sehat selalu protokol kesehatan supaya kita bisa ketemu lagi di tahapan seleksi selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Agus, Mas Ardi, dan juga Mbak Vera. Dipersilahkan jika hendak live dari Zoom-nya. Terima kasih. Ayo semuanya. Sobat, hari ini kita udah ngobrol sama Mas Ardi, Mas Agus, dan juga Mbak Vera. Buat ngerimain sedikit, ini Mas Ardi ini adalah pemenang dari 2 periode sebelumnya. Kemudian juga ada Mas Agus yang merupakan salah satu dewan juri di kategori foto jurnalistik, dan Mbak Vera adalah panitianya di tahun AJK 2021. Kita udah banyak banget dapat bocorannya, jadi ini saatnya buat gak ragu-ragu lagi, segera mengirimkan karya. Karena apa? Karena waktunya semakin terbatas nih rekan jurnalis. Ada sisa 2-3 hari lagi untuk segera mengirimkan karyanya di jam 23.59. Tanggal 21 Agustus 2021. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman rekan jurnalis, sobat kami yang sudah setia nonton, dan udah dapat kisi-kisi jawabannya juga. Dan buat teman-teman jurnalis yang masih penasaran, kayak tadi sempat dibahas juga nih, tentang salah satu buku yang dimana itu ada isinya karya-karyanya teman-teman jurnalis yang sempat menang di periode sebelumnya, bisa diakses di kombin.info/buku B-nya besar AJK. A besar, J besar, K besar, kominfo/buku AJK. Wah, ini udah gampang banget. Atau bisa juga dicek di websitenya AJ Kominfo. Itu ada di paling bawah, itu ada buku hasil karyanya teman-teman
di periode sebelumnya yang berhasil menjadi juara. Sobat Kom, juga teman-teman rekan jurnalis yang mau informasi lebih lanjut lagi, masih bingung, jangan lupa nyalakan notifikasinya buat follow Instagram AJ Kominfo, atau juga follow Kemenkominfo juga di Instagram, supaya tetap update sama perkembangan dan informasi terkini terkait dengan AJK 2021. 3 hari lagi Sobat Kom, ini semua bocorannya udah jelas banget, ini udah nggak bisa enggak, saatnya kita melihat karya-karya teman-teman jurnalis yang tentunya luar biasa dari Sabang sampai Merauke.